Halo, kembali lagi dengan saya, Khalid. Di video ini saya akan menjelaskan terkait alternatif lain untuk belajar jaringan ya. Jadi ini emulator yang disediakan juga gratis. Jadi kalian bisa mencoba emulator ini. Nah, jadi baru-baru ini Cisco mengumumkan emulator terbarunya. Jadi di emulator ini update dari Cisco Pyrrole ya. Jadi Cisco Pyrrole versi 2 dengan nama, jadi Cisco merubah nama menjadi Cisco Modeling Labs ya. Jadi Cisco Modeling Labs ini bisa diakses di alamat developer.cisco.com/modelinglabs ya. Jadi ini halaman webnya, di mana untuk Cisco Modeling Labs ini terdapat dua versi. Jadi ada yang versi untuk enterprise dan juga versi yang personal. Nah, untuk personal sendiri, kalau kita cek di Get Personal Version, ini harganya sekitar $199 ya. Nah ini, jadi berbayar. Jadi berbayar, kita harus membayar sekitar hampir $200 per tahun. Nah, tapi untuk yang ingin mencoba, Cisco juga menyediakan versi gratisnya. Nah, jadi kita bisa mencoba, tentunya ada batasan waktunya. Jadi sekitar 4 jam kita bisa mencoba emulator terbaru dari Cisco ini. Jadi langsung saja. Untuk aksesnya, jadi silakan akses ke developer.cisco.com, lalu login. Untuk akunnya bisa menggunakan akun Cisco atau menggunakan akun Google. Jadi cek di bagian sandbox. Nah ini ya, jadi kalau kita ke menu utamanya developer.cisco.com, lalu masuk ke bagian sandbox. Nah yang ini. Nah ini ya, jadi di bagian sandbox-nya, lalu view all sandboxes, tinggal search saja Cisco Modeling Labs-nya. Nah itu ya, jadi kita bisa melakukan reservasi. Nah ini ada banyak sandbox yang tersedia, semuanya itu gratis. Kita bisa mencobanya, lalu kita juga disediakan materi untuk belajar perangkat-perangkat yang berhubungan dengan Cisco, teknologi-teknologi yang bisa diterapkan di Cisco. Nah, salah satunya di alamat ini. Nah, lalu kita search saja. Kita tinggal cari Cisco Modeling Labs-nya. Nah, ini. Jadi kita harus melakukan reservasi. Jadi kita reserve terlebih dahulu, lalu berapa lama untuk schedule-nya, berapa lama waktu yang ingin kita gunakan. Jadi maksimum itu hanya 4 jam ya, jadi tidak bisa lebih dari 4 jam untuk saat ini, sampai video ini dibuat, ini hanya 4 jam yang diperbolehkan. Name-nya, lalu sandbox lab-nya ini tidak perlu dirubah, kita tinggal lakukan reserve saja. Nah ini ya, jadi kita tinggal tunggu ketersediaan slot, nanti ketika slotnya tersedia, kita bisa menggunakan Cisco Modeling Labs ini secara gratis. Nah, oke, jadi sudah berhasil untuk reservasinya. Jadi ini statusnya sekitar 9 menit untuk proses setupnya. Jadi kalau kita lihat overview-nya di sini, nah ini ya, jadi tampilannya seperti ini, overview-nya, lalu aksesnya, cara aksesnya seperti apa. Nah ini alamat-alamat yang digunakan untuk mengakses emulatornya dan harus menggunakan VPN. Nah itu ya, jadi kita untuk bisa akses ke emulator ini, kita harus akses via VPN, di mana kita menggunakan Cisco AnyConnect. Nanti di email, jadi ketika sandbox-nya ini sudah ready, nanti dikirim via email beserta link download untuk Cisco AnyConnect. Jadi kita tinggal download, lalu install, lalu akses melalui VPN. Untuk username dan passwordnya pun dikirim via email ya. Jadi setelah VPN-nya berhasil, kita bisa akses ke alamat ini. Nah, itu ya. Dan topologinya, Cisco sendiri juga menyediakan ya, jadi topologi yang sudah ada, ataupun kita bisa membuat topologi sendiri. Nah ini contohnya
topologi yang sudah ada ya. Jadi ada beberapa perangkat, ada access layer, distribution layers, core layer, sampai firewall pun sudah tersedia. Jadi kita bisa lakukan konfigurasi di sini ataupun kita bisa membuat topologi yang baru. Nah, ini untuk kredensialnya, jadi perangkat-perangkat terkait topologi yang tadi. Jadi ini login defaultnya, username dan passwordnya juga tersedia informasinya di sini, dan VPN aksesnya juga bisa di-download ya. Nah, ini linknya untuk Cisco AnyConnect, jadi kita bisa mendownloadnya di sini. Oke, jadi kita tunggu sampai Cisco mengirim email bahwa Cisco Modeling Labs yang ini sudah bisa kita gunakan. Nah, ini ya, jadi saya sudah mendapatkan email bahwa sandbox yang saya akan gunakan itu sudah ready. Jadi Cisco sudah mengirim email. Nah, ini contoh emailnya. Jadi ada link untuk mendownload Cisco AnyConnect VPN. Jadi yang belum punya bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi tampilannya seperti ini untuk Cisco AnyConnect. Nah, ini ya. Jadi yang perlu diinstal cukup core-nya saja, core VPN. Untuk services yang lain tidak perlu diinstal. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu ini untuk loginnya. Nah, ini ya. Jadi ini untuk loginnya dari alamatnya, username dan juga passwordnya sudah disediakan. Jadi kita langsung saja kita coba login menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Oke. Jadi ini hanya bisa menggunakan aksesnya melalui VPN ya, jadi tidak bisa langsung ke Cisco Modeling Labs-nya. Nah, ini jadi masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil untuk koneksi ke VPN-nya. Selanjutnya kita coba lakukan login ya, jadi kita balik lagi ke DevNet Sandbox-nya, lalu kita akses ke alamat yang sudah tersedia. Jadi yang ini ya, jadi kita akses ke alamat ini, atau kita bisa menggunakan HTTPS juga tersedia, jadi bebas menggunakan HTTP atau HTTPS. Oke, kita coba. Jadi ini untuk halaman loginnya ya. Jadi Cisco Modeling Labs 2. Nah, jadi karena ini update dari Cisco Firewall, jadi Cisco merubah namanya menjadi Cisco Modeling Labs. Kita langsung saja login menggunakan username, developer, dan passwordnya ini. Oke. Nah, oke, berhasil ya, sudah masuk ke Lab Manager-nya. Nah, ini untuk topologi yang sudah disediakan ya di awal ya. Jadi ada multi-platform network, topologinya yaitu yang ini. Jadi kita bisa manage topologi ini atau kita bisa buat topologi baru. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk membuat topologi baru atau kita juga melakukan import lab. Jadi kalau kita punya topologi dari Cisco Firewall itu juga bisa digunakan di Cisco CML ini. Kita bisa buat lab baru, jadi tinggal add lab saja, lalu kita bisa kasih nama, misalnya ini lab 1. Oke, jadi kalau sudah tinggal klik saja, klik kiri. Nah, ini jadi muncul ke workbench-nya, ini untuk pembuatan topologinya. Jadi di sebelah kanan kalau kita lihat ini perangkat-perangkat yang disupport. Jadi dimulai dari misalnya iOS, GSR, iOS SRP, dan banyak lagi ya. Jadi kita juga bisa terhubung ke eksternal konektor ya, artinya kita ingin terhubung ke physical device kita, itu juga bisa. Kita terhubung ke internet dari topologi ini, itu juga bisa. Nah, ini ya, jadi untuk pengetesan saya akan mencoba 2 router saja. Nah, ini ya, jadi tinggal drag and drop. Misalnya saya gunakan 2 router iOS yang ini. Nah, untuk menghubungkannya, jadi kalau kita arahkan ke sini nanti muncul warna biru, ini untuk konektornya. Jadi kita tinggal drag and drop ke perangkat yang mau kita hubungkan. Lalu kita bisa pilih. Nah, ini ya, jadi ketersediaan portnya, jadi yang warna biru.
Misalnya untuk yang perangkat pertama menggunakan gigabit 00, yang perangkat kedua menggunakan gigabit 01 ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi ini sudah terhubung, kita tinggal jalankan saja. Nah, ini ya, jadi mode play-nya kita tinggal klik saja. Nah, ini untuk start-nya agar perangkat ini booting ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja proses bootingnya, kira-kira sampai 1 menit, cukup lama. Jadi kita coba tunggu saja. Untuk akses konsolnya, jadi kita tinggal klik saja perangkatnya ya. Jadi seperti ini, tinggal klik nanti muncul konsol ya, atau bisa arahkan ke sini bagian konsol. Nah, ini untuk melakukan konfigurasinya. Nah, jadi seperti ini. Kita coba, ini ketik 0 saja, lalu yang ini pun sama. Jadi kita tinggal tunggu proses bootingnya ya sampai selesai, lalu masuk ke user mode-nya. Oke, jadi saya sudah masuk ke user mode-nya. Jadi seperti ini ya, setelah proses booting di kedua perangkat ini. Untuk lihat interface mana yang saya gunakan, jadi bisa di bagian connectivity. Nah, ini ya, untuk perangkat pertama menggunakan gigabit 00, perangkat kedua menggunakan gigabit 01. Jadi saya coba konfigurasi di perangkat pertama. Jadi simple saja, misalnya saya mau konfigurasi IP address-nya. Jadi masuk ke interface-nya, lalu setting IP-nya. Nah, jadi seperti ini untuk setting IP address-nya, misalnya di interface G00 dengan IP address-nya 12.12.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu yang perangkat kedua juga sama, kita coba set IP address-nya, jadi masuk ke global config, lalu interface G01, kita set IP-nya 12.12.2 misalnya, subnet mask-nya jangan lupa no share. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tinggal coba lakukan pengetesan saja. Jadi kita coba duping ke IP perangkat yang pertama 12.12.1. Hasilnya reply ya. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan topologi ya. Jadi kalian bisa explore lagi perangkat-perangkat yang tersedia, dan ini cukup untuk belajar jaringan ya, dari total waktu yang disediakan 4 jam, dan ini pun kita bisa melakukan reservasi ulang. Jadi ketika waktunya sudah habis, kita masih ingin belajar lagi, nah kita bisa melakukan reservasi ulang. Jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.